Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir SPD, calon guru penggerak angkatan 11, akan melakukan supervisi akademik kepada salah satu rekan saya, yaitu Ibu Rika, guru kelas 6. Terus di sini akan saya lakukan adalah pra observasi. Selanjutnya ada observasi dan pasca observasi. Baik. Selamat pagi Ibu Rika. Pagi. Apa kabarnya hari ini Ibu? Ya, baik. Sehat ya? Sehat. Ya, baik. Bagaimana Ibu Rika kabarnya hari ini, sehat ya? Sehat. Baik. Di sini saya ada tugas untuk mengobservasi salah satu rekan saya. Kebetulan Ibu bersedia untuk dilakukan observasi ini. Baik, kita mulai saja Bu ya. Baik, adapun tujuan dari observasi ini yaitu untuk mengetahui atau mengevaluasi proses belajarnya Ibu Rika sebentar, bagaimana langkah-langkahnya, prosesnya. Terus semoga kegiatan kita ini berjalan dengan baik. Baik. Adapun pertanyaan pertama saya Bu, apa tujuan pembelajaran kira-kira yang Ibu siapkan pada pembelajaran kali ini? Pada kesempatan nanti waktu observasi saya akan membawakan materi pembelajaran IPAS, di mana materinya itu ada di bab 2, yaitu kedatangan bangsa-bangsa asing ke negara Indonesia. Bangsa-bangsa asing di mana itu yang adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu ada 2, di mana siswa nantinya dapat atau mampu menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing tersebut ke negara Indonesia. Apa tujuan utamanya, kemudian apa tujuan sebenarnya, awal kedatangannya di mana, pada tahun berapa. Kemudian tujuan kedua, siswa mampu terampil aktif bertanya, tampil di depan kelas, membawakan hasil diskusinya berupa mading mengenai materi kedatangan bangsa asing tersebut. Ya. Jadi yang saya tangkap di sini tujuan pembelajarannya ada 2, yaitu satu menceritakan tujuan utama awal kedatangan bangsa tersebut. Terus yang kedua peserta didik disuruh tampil atau presentasikan ke depan secara berkelompok. Baik. Kira-kira apa area perkembangan yang ingin dicapai? Nah, tujuan atau perkembangan apa yang dicapai nantinya, di sini peserta didik bisa mampu memahami sejarah kedatangan bangsa-bangsa tersebut yang awalnya mungkin untuk berdagang dan pada akhirnya menguasai hasil rempah-rempah dengan cara strategi dari bangsa-bangsa asing tersebut seperti apa. Ada yang memonopoli atau ada yang menguasai dengan cara mengadu domba. Kemudian yang kedua, nanti di sini siswa mampu tampil dengan rasa percaya diri, menyampaikan hasil dari diskusi mereka, kemudian seperti apa pemahaman materi yang telah mereka pahami, menceritakan secara runtut awal hingga akhir kedatangan bangsa asing tersebut. Iya, di sini saya tangkap ada 2 juga ya, dari segi pengetahuan dan dari segi keterampilan. Nah, di sini kira-kira apa strategi yang Ibu Rica persiapkan dalam proses pembelajaran kali ini? Di sini metode nanti yang akan saya gunakan itu pada umumnya menjelaskan sedikit materi awal, menyampaikan materinya seperti apa sejarah umum yang mendasar, kemudian menampilkan video di tengah pembelajaran, video di mana video itu berisi cerita awal kedatangan bangsa tersebut. Kemudian setelah itu menampilkan hasil mading mini siswa yang berisi tentang materi cerita dari sejarah salah satu bangsa asing tersebut, misalnya Eropa, Belanda, di mana di pembelajaran itu kami sisihkan sistem Canva. Jadi anak-anak di sini menampilkan mading-madingnya merupakan dari
menggunakan kata Kisima. Baik, luar biasa sekali ini strategi yang diterapkan oleh Monica dalam pembelajaran kali ini. Kira-kira dalam mencapai keseluruhan strategi ini, adakah media khusus yang Ibu Rika gunakan dalam proses pembelajaran kali ini? Medianya itu tadi yang seperti saya katakan, kami sisipkan salah satu ilmu IT-nya, yaitu dengan cara mengedit melalui Canva, sehingga anak mampu merangkum, menampilkan editan rangkuman secara menarik dan unik dari dirinya mereka. Baik, jadi di sini alat media pembelajaran ini yang digunakan adalah laptop ya. Ya, laptop, HP. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu sudah mau berbagi. Terus kira-kira kapan perencanaan observasi kita akan laksanakan? Kita akan melaksanakan sesuai dengan jadwal mata pelajaran IPAS itu di hari Kamis jam kedua. Hari Kamis jam kedua, Bu ya. Hari Kamis jam kedua, minggu kedua. Baik, pertanyaan terakhir Bu, kira-kira apa sih yang didapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Hasil yang didapatkan ini mengenai pembelajaran dulu ya. Kita bisa saling berkomunikasi, saling diskusi apa-apa yang nantinya yang kami akan tampilkan di saat Bapak masuk di dalam kelas, seperti apa yang menjadi rumput pembelajarannya kami. Dan sebenarnya ini sangat baik karena kita bisa saling berdiskusi, saling berbagi ilmu apa yang kami lakukan, apa yang istilahnya bisa sharing dengan apa yang kami lakukan di kelas. Saya sudah tidak sabar lagi nih menunggu waktu minggu depan untuk melihat secara langsung observasi atau kegiatan proses belajar di Bu Rika. Terima kasih Bu Rika atas waktunya yang diberikan kali ini. Terima kasih. Sama-sama. Semoga sukses, lancar. Siap. Ada berdoa tangan di atas kepala, menunduk berdoa dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri. Assalamualaikum. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kedatangan bangsa asing ke negara Indonesia. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai bangsa Portugis. Sekarang kita akan membahas Spanyol ya. Bangsa Spanyol. Portugis datang ke negara apa? Pada tahun 1511 dia mendarat di Maluku. Ya, awalnya niat kedatangannya adalah berdagang. Apa yang mereka cari? Rempah-rempah. Awal niatannya yaitu untuk berdagang, akan tetapi melihat potensi di negara Indonesia akan rempah-rempah berpeluang besar, maka timbullah niat mereka untuk menguasai. Nah, sehingga mereka mulai mengenai kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Simak video mengenai kedatangan bangsa Spanyol ke negara Indonesia. Yasin, menggunakan cara mengadu domba ya, dengan cara mengadu domba antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Jadi kerajaan Ternate didukung oleh bangsa Portugis, kerajaan Tidore didukung oleh bangsa Spanyol.
jawabannya. Pertanyaan pertama, angkat tangan ya yang mau. Negara apa? Silakan ditulis. Pas? Betul atau tidak? Betul. Ya, apa nih awalnya bangsa asing datang ke negara Indonesia? Ya, apa nih awalnya bangsa asing datang ke negara Indonesia? Ayo. Oke, pertanyaan sudah betul tidak? Ayo. Sudah betul? Betul. Kotak terakhir. Sudah betul? Betul. Jadi ini salah satu mini termudah yang kita pelajari. Oke, Ibu kasih tugas untuk membuat rangkuman materi pada materi kita ini menggunakan Baru sampai situ, Bu. Ya, halaman selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi. Saya sendiri Muhammad Amir, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Rika Samsidar sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Apa kabar Ibu Rika? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu Rika. Hari ini kita dipertemukan kembali ya dengan tujuan untuk mengidentifikasi kegiatan kita dari observasi dan sekarang sudah di pasca observasi. Tentunya di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Baik, mungkin kita sudah bisa langsung memulai Bu ya. Boleh, ada beberapa pertanyaan ini Pak. Ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Rika terkait jalannya observasi kelas yang sedang berlangsung atau yang sedang Ibu Rika lakukan? Sejak sementara observasi ya. Ya. Sebenarnya selama observasi berlangsung, saya merasa gugup, deg-degan. Kenapa? Karena saya merasa ketika observasi itu berbeda dengan ketika pembelajaran berlangsung seperti biasanya. Observasi yang tertanam di hati atau pikiran itu kan diawasi, diperhatikan, sehingga timbul rasa takut, rasa gugup, mulai dari pelaksanaan pembelajaran. Saya merasa gugup melakukan kesalahan mengenai materinya, cara saya menyampaikan apakah sudah betul atau tidak, kesesuaian RTP dengan cara saya menyampaikan kesesuaian itu sudah benar atau tidak. Semua saya merasa sebenarnya takut melakukan kesalahan seperti itu. Oke, artinya di sini Rika masih merasa gugup ya, artinya. Kita biarkan gugup itu mengalir secara sendiri. Apapun itu, apabila ada selain peserta pasti akan timbul dengan sendirinya. Baik, bisa Ibu Rika menceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu Rika lakukan selama proses pembelajaran Ibu lakukan di kelas?
pada saat observasi materi yang saya bawakan itu kan mengenai kedatangan bangsa-bangsa asing di mata pelajaran IPAS. Nah, di materi tersebut saya menggunakan media LCD, video tentang bangsa-bangsa yang datang masuk ke negara Indonesia. Nah, setelah pemaparan materi, di minggu sebelumnya itu saya kan sudah membagi per kelompok di mana mereka akan membahas mengenai bangsa-bangsa apa yang masuk ke bangsa Indonesia. Salah satunya misalnya Portugis, Spanyol. Nah, setelah saya memaparkan materi menggunakan LCD, PowerPoint, kelompok yang telah saya bagi itu naik ke depan kelas menjelaskan materi apa yang telah dibagikan di kelompoknya melalui istilahnya mading mini. Jadi perwakilan kelompok menunjukkan mading mini yang telah mereka buat, kemudian dijelaskan materinya seperti apa ketika negara Spanyol masuk, pada tahun berapa masuk, kemudian seperti apa taktik mereka untuk menaklukkan Indonesia sehingga bisa menjadi negara Indonesia. Kemudian dari segi keterampilannya tadi kan ada sistem tanya jawab dari yang membawakan materi dengan temannya sebagai pendengar materi. Kemudian saya sisipkan keterampilan media Canva. Jadi mading ini yang mereka buat itu agar terlihat lebih menarik, lebih cantik, mereka buat menggunakan Canva, baik melalui laptop maupun HP mereka. Iya, jadi di sini saya tangkap dalam sesi pengembangan Ibu Rika mengembangkan dalam dua sesi, yaitu dari segi pengetahuan dan keterampilan. Di mana dari segi pengetahuannya di sini Ibu Rika banyak melakukan umpan balik, tanya jawab kepada peserta didik dan menjelaskan materinya. Terus dari segi keterampilan tadi saya menangkap bahwa di sini ada presentasi Bu ya, ya luar biasa, dan menggunakan berbagai macam media untuk media IT untuk iya. Baik Bu Rika, selanjutnya sejauh mana Ibu Rika melakukan pembelajaran di kelas? Apakah menurut Bu Rika sudah berhasil atau belum? Kebetulan kelas saya kan kelas tinggi, kelas 6. Bisalah dikatakan berhasil. Kenapa? Karena daya tingkat dari kelas rendah ke kelas tinggi kan beda. Kelas tinggi mungkin pemahaman anak-anak sudah bisa ditakar atau ditargetkan, sudah mampu menerima, sudah bisa tampil ke depan dengan rasa percaya diri. Namun masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan, baik dari segi media maupun masih ada anak-anak atau peserta didik yang kurang aktif. Karena tidak semua di kelas saya itu ada yang aktif, ada yang lebih aktif, dan ada yang hanya sebagai pemerhati saja, duduk diam. Baik, selanjutnya tadi Ibu Rika mengatakan bahwa ini sudah berhasil ya, alhamdulillah. Dari segi ini ada sedikit ya, secara umumnya sudah berhasil. Namun masih ada sedikit kekurangan ya, atau hambatan yang menurut Ibu Rika. Kira-kira itu faktor apa kira-kira anak dalam proses pembelajaran tadi Ibu Rika masih ada siswa yang kurang aktif? Iya. Di kelas saya pasti saya menemukan kendala hambatan. Perlu diketahui di kelas saya itu kelas 6 merupakan kelas yang paling banyak peserta didik. Di kelas 6 itu ada 33 peserta dengan bilangan yang agak belum standar. Sepertinya kita ketahui ketika di dalam kelas terdapat banyak siswa tentu akan dengan berbagai karakter. Ada yang aktif, terlalu aktif, maka saya perlu bantuan ketua kelas atau hambatannya coba memfokuskan atau menenangkan ketika semua peserta didik ini aktif. Peserta didik saya kemudian perlu juga perhatian yang ekstra, karena di kelas saya itu kebanyakan yang terlalu aktif, mereka perlu perhatian yang lebih ekstra. Satu yang memberi jawaban, maka semua mau didengarkan dan diperhatikan. Jadi saya perlu terkhusus ini agar mereka merasa didengarkan dan diperhatikan. Akan tetapi di kelas tersebut juga ada beberapa siswa yang pasif. Mereka hanya mendengarkan, melihat temannya yang aktif ini dengan istilahnya duduk diam, memperhatikan saja, merhati tanpa mengeluarkan ide-ide atau pendapatnya sendiri.
Ya, setelah saya mendengar dari Ibu Rika mengenai hambatan atau kekurangan dalam proses pembelajaran, kira-kira rencana ke depan dalam proses pembelajaran ini, kekurangan-kekurangan ini mungkin bisa ditingkatkan atau diperbaiki dalam proses pembelajaran mereka. Kira-kira kapan rencana untuk menyusun kembali bahwa akan memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut? Kedepannya nantinya siswa yang aktif ini akan saya gabungkan dengan siswa yang lebih aktif dengan istilah aktif persebaya. Jadi temannya yang aktif ini mendampingi, membimbing teman yang pasif ini, sehingga teman yang pasif ini bisa percaya diri, bisa ikut aktif menyampaikan pendapat-pendapatnya. Karena setelah saya perhatikan, apabila siswa yang pasif ini berdekatan atau berdampingan dengan teman yang aktif, dia ikut berbicara, dia bisa menyampaikan pendapatnya ke temannya. Namun apabila suruh tampil di depan, dia masih belum percaya diri. Jadi kedepannya nanti akan saya lebih latih lagi untuk lebih percaya diri dengan cara misalnya tampil ke depan dengan didampingi oleh temannya, dan pada akhirnya nanti bisa tampil dengan sendiri. Mudah-mudahan apa yang Ibu Rika rencanakan ini bisa tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Oke, saya ini tidak sabar menunggu perubahan tersebut. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Rizal sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya pasca observasi atau kegiatan observasi saya. Terima kasih Pak Amir, terima kasih Bu Rika. Apa tadi yang kita lakukan adalah proses lanjutan dari kegiatan seperti coaching ini sudah pasca observasi, dan pastinya sebelumnya ada kegiatan pranya, kemudian ada observasinya, kemudian sekarang hari ini paskanya. Saya memulai bahwa walaupun ini adalah proses belajar kita, kami terus belajar untuk melakukan seperti suatu teknik dengan pendekatan coaching, kita juga membantu Pak Amir dalam itu. Walaupun ini latihan atau apa, dan semoga bisa bermanfaat untuk Pak Amir. Pak Amir belajar dari Berika belajar dari apa yang proses kelas yang diberikan oleh Pak Amir. Saya tadi juga langkah-langkah di bagian coachingnya sudah terpenuhi semua, paradigma, kemudian prinsip-prinsipnya, prinsip coaching seperti saya tadi, kemudian paradigma berpikir coaching pun sudah terpenuhi semua tadi, bahwa ada membangun atau meningkatkan kompetensi berusaha untuk mengangkat potensi dari mereka sebagai guru dalam melakukan pembelajaran. Jadi sudah berangkat semua, berusaha begitu kembali itu semua, jadi mereka menganalisa sendiri, kemudian mereka menunjukkan bahwa ini kelebihannya, ini kekurangannya, ini semua itu luar biasa sekali ya, paradigma coaching. Walaupun kemudian ada itu juga luar biasa tadi bahwa guru yang jarang sih guru seperti ini, yang polos, terbuka, dengan ketika kita katakan seperti siapa yang dirasakan ini menarik sekali. Beliau mengatakan deg-degan itu bahasa yang presensi, polos dan terbuka, jarang dulu yang mengakui langsung deg-degan biasanya. Itu kan normal sebenarnya, ini kan proses belajar kita, walaupun itu yang di supervisi dia kan pasti akan deg-degan. Karena tapi ini itu mungkin sukanya supaya kita misalkan nggak deg-degan. Sebenarnya itu paradigmanya coaching itu apakah seperti itu klinis. Jadi sebenarnya memang kita guru yang butuh untuk itu. Kalau memang kita tampilkan memang yang terbaik, tetapi yang kita butuhkan memang adalah apa yang perlu saya kembangkan dari proses ini. Prosedur itu memang kalau mau menampilkan yang sempurna, memang tuh bahwa memperlihat malahan kekurangan itu sebenarnya mau diperlihatkan supaya saya bisa sadar di situ. Itu sebenarnya memang proses coaching supaya peningkatan pembelajaran di kelas yang berkaitan dengan kebutuhan murid, kemudian percaya diri, kemudian paling penting itu dalam seperti sidang coaching itu kolaborasi yang baik. Karena bisa kayak ini, sahabat atau teman yang baik itu orang yang berani mengatakan bahwa ini kelebihan, ini kekurangannya. Bukan penjilat yang cuma mengatakan terus ini hebat, ini kan kadang ada yang seperti itu. Dan kayak misalkan kita juga ketika dikatakan ini kekurangan tak merasa tersinggung biasanya. Tapi kalau soal
kita kolaborasi tak baik nih, malahan senang ketika kasih tahu ke teman guru tak di sini mungkin perlu ditingkatkan. Ketika muncul perasaan senang dengan ketika membangun seperti itu, berarti luar biasa sekali. Jadi itu yang hubungan itu sebenarnya yang perlu ditingkatkan, lebih kolaborasi. Kemudian pengembangan profesi guru tentunya untuk supaya cara mengajar Pak lebih bagus. Yang supervisor dengan yang disupervisi pun saling meningkatkan belajar, saling belajar di situ. Kemudian tadi Bu Rika juga luar biasa dalam pembelajarannya bahwa murid yang tadi kita sebaya mungkin supaya bisa catatan dalam mungkin kegiatan itu mungkin memang harus heterogen, tapi data murid kita harus kemudian kita pegang, kita harus pegang data-data bahwa anak mungkin bahwa ini yang bagus kita tapi itu dalam proses pembelajarannya dia dimungkinkan di dalam itu sudah bagus sekali. Kalaupun ada masukan mungkin yang bisa saya berikan dalam proses coaching seperti akademik itu di awal kegiatan itu yang kita harus tahu begini, dia mau di coaching, di supervisi atau mau dilihat di bagian mananya gitu. Maksudnya bukan cuma ini pasti biasa bahwa saya mau diobservasi di bagian ini harus disepakati kemudian dari ini kalau diobservasi sehingga fokusnya kita ke sana yang dia butuhkan, yang dia itu semua yang guru butuhkan. Seperti itu saya harus secara umum luar biasa kalau saya kasih nilai 1 sampai 100 malah. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal atas kembali yang tanggapan yang sangat memberi pasti ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya sendiri, dan terima kasih Bu Rika telah menjadi observer saya dan sangat membantu saya menyelesaikan tugas. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik telah selesai dan pra observasi dan pasca observasi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Rizal selaku pengajar praktik dan Ibu Rika selaku pra observer saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.